Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputaran cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputaran cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan pastinya nanti ada beberapa berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. So, stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Seperti biasa guys, kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap kripto di angka 2,62 triliun dolar atau naik sekitar 5,17%. Nah, Bitcoin sendiri udah di angka 61.672, naik 4%. Kemudian Ethereum 4.386, udah masuk lagi ke area all time high-nya, nggak mau kalah dengan Bitcoin, naik 9%. Binance juga sama, naik 8% ke 497. Cardano 2,02 dolar, Solana 201, kemudian XRP 1,08 dolar. Polkadot 43, kemudian Dogecoin ya lumayan juga naiknya 20% ya ke 0,29, dan akhirnya Shiba Inu hari ini terkoreksi ke urutan ke-10 dengan harga 0,0000000636. Nggak sebanyak itu nol ya guys ya, saya hyperbola. Oke, so kita masuk dulu ke berita-berita hari ini. Pertama dari MicroStrategy added 9,000 Bitcoin last quarter. Jadi quarter kemarin, quarter 3, MicroStrategy itu berhasil menambah lagi portofolio Bitcoin mereka sebesar 9.000 Bitcoin satu quarter aja guys, 9.000 Bitcoin, dan sekarang mereka itu mempunyai total value dalam bentuk Bitcoin kurang lebih 7 miliar dolar, dan mereka mempunyai sekarang totalnya 114.000 Bitcoin dengan harga rata-rata itu 27.700. Bayangin, berarti mereka udah cuannya lebih dari 100% sekarang guys, karena harga Bitcoin kan udah di atas 60.000 ya. Apalagi kalau misalnya Bitcoin nanti sampai 100.000 bahkan 120.000, wah ini mereka bisa cuannya luber-luber banget gitu guys. Jadi ya ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar saja sekarang cari cuannya juga salah satunya melalui Bitcoin gitu guys ya. Jadi ini adalah berita-berita positif lah untuk kita, bahwa perusahaan-perusahaan besar pun percaya gitu bahwa Bitcoin adalah aset kelas yang bisa menghasilkan. Next, ini juga adalah menurut saya berita yang cukup menarik untuk dibahas ya. Lagi-lagi dalam 24 jam terakhir guys, itu ada sekitar 67.488 orang traders yang terlikuidasi. Oke. Dan menariknya di sini totalnya itu ada 293 juta dolar yang terlikuidasi. Dan biasanya kalau liquidnya sebesar ini, biasanya kan dominan ke satu arah, antara long atau short gitu kan. Kali ini mau yang long maupun yang short itu sama-sama rata gitu, 50-an%. Jadi yang long juga kena liquid, yang short juga kena liquid. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini biasa lah gitu guys ya. Kemarin kita di bawah naik ke atas sebentar, oke. Banyak orang mulai long, oke. Pakai leverage, kemudian dibanting ke bawah. Jadi yang long sudah kena liquid kan? Nah, dibanting ke bawah, orang mulai short. Karena mereka berpikir ini kita akan down lagi parah gitu kan. Short. Dibanting lagi naik ke atas, jadi yang short juga kena. Jadi mau yang short maupun yang long, kalau kalian tidak disiplin, tidak pakai leverage yang terlalu besar, stop loss-nya tidak ada, ya sudah, kalian pasti akan termasuk salah satu dari ini. Jadi please, sekali lagi guys, saya nggak bosan-bosannya ingatin kalian, kalau kalian yang traders, jangan sampai tidak ada stop loss ketika kalian open trade, oke? Karena kalau kalian tidak memakai stop loss, apalagi leverage yang besar, ya sudah, kalian tinggal menunggu waktu. Next, ini ada uang gratis lagi untuk kalian guys. Kalau misalnya teman-teman kemarin ketinggalan Binance Launchpad yang Beta Finance, Lagio Token yang menghasilkan rata-rata ribuan persen itu, kali ini kalian mempunyai kesempatan ketiga gitu guys. Kesempatan ketiga. Kesempatan pertama kan Beta Finance. Kalau ketinggalan ya dapat Lagio. Kalau ketinggalan lagi teman-teman bisa ikut Bybit Launchpad yang akan meluncurkan token namanya CBX. Oke, total supply-nya 3 juta token, kemudian price-nya satu CBX itu 0,1 USD. Biasanya yang model-model launchpad seperti ini ketika launch itu naiknya ratusan hingga ribuan persen sih guys. Jadi ini istilahnya kayak uang gratis gitu. Dan caranya juga simple banget. Kalau misalnya teman-teman pengen ikut Bybit Launchpad, pertama stepnya teman-teman cukup daftar dulu di Bybit dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah. Kalian kalau daftar pakai link saya, kalian bisa mendapatkan bonus hingga 600 dolar. Kemudian 50 dolar dalam bentuk trading bonus. Kemudian juga bisa dapat, kalau misalnya kalian sudah daftar, kemudian kalian open trade di spot, kalian deposit 50 dolar.
kalian itu bisa dapat bonusnya banyak banget, 50 trading bonus, $50 trading bonus, kemudian kalian bisa dapat free 5 token BitDAO. Itu di airdrop nanti ya. Tapi kalau yang khusus yang token BitDAO ini, yang airdrop 5 token BitDAO ini, batasnya hanya sampai 1 November nanti. Dan caranya untuk mendapatkan yang 5 token BitDAO ini, kalian cukup open trade di spotnya Bybit gitu ya. Jadi nggak susah. Kalian cukup daftar, kalian cukup deposit minimal 50, kalau kalian dapat lagi trading bonus 50. Kalau kalian buka lagi open trade di spot, kalian akan dapat 5 token BitDAO secara gratis. Nah, kalau misalnya kalian pengen ikut Bybit Launchpad, ketika kalian daftar, kemudian kalian beli namanya token BitDAO. Setelah token BitDAO kalian beli, kalian taruh saja. Kalau seperti kemarin kan di Binance kan kalian beli BNB, kemudian kalian taruh di Binance gitu kan, ditaruh saja, nanti Binance-nya bakal ngitung gitu. Alokasi kalian dapatnya berapa, sesuai dengan BNB yang kalian taruh di Binance-nya seberapa gitu kan. Nah ini juga sama, kalian belinya BitDAO. Kemudian kalian taruh BitDAO-nya di Bybit, nanti Bybit bakal hitungin kalian alokasinya berapa, nanti ya kalian dapat jatah kalian, bisa dijual nanti ketika sudah launching token CBX-nya. Jadi ini uang-uang gratis, kenapa tidak ya guys ya. Caranya juga simple. Lagian juga Bybit exchange-nya menurut saya termasuk yang cukup oke untuk trading ya guys ya. Termasuk cukup baik untuk trading. Karena jarang sekali kita menemukan ada week-week yang panjang, itu jarang banget gitu. Jadi ya pergerakan harganya lebih stabil gitu. Kita jadi tradingnya juga nggak terlalu was-was gitu ya. So itu aja. Kalau misalnya teman-teman pengen ikutan, silakan langsung daftar dulu di linknya ada di kolom description di bawah untuk Bybit-nya. Oke? Next. Nah, ini adalah data on-chain lagi hari ini ya guys ya. Bitcoin balance on exchanges. Jadi ini sekali lagi, stok Bitcoin yang berada di exchange. Jadi ini dihitung ya guys, mereka menghitung. Dari Februari tahun 2020, total Bitcoin yang berada di exchange itu masih ada sekitar 3.091.000 Bitcoin. Februari 2020. Nah, sampai sekarang, kita sudah tersisa 2,4 juta Bitcoin. Jadi dalam kurun waktu kurang lebih hampir 2 tahun gitu ya, kita sudah mengurangi stok Bitcoin di exchange itu sebesar 617.000 Bitcoin. Oke, dan tren penurunan balance on exchanges ini terus berlanjut kalau teman-teman lihat. Terakhir kali kita ngelihat ada semacam reversal itu ketika kita mendapati ada koreksi besar di sini di bulan Mei. Kita ngelihat outflow-nya itu mulai berkurang dan kita mulai inflow gitu, alias kebalikannya, banyak sekali orang mulai deposit Bitcoin-nya ke exchange, dan itu bukan hal yang baik yang pengen kita lihat. Yang pengen kita lihat adalah Bitcoin exchange-nya, balance on exchange-nya itu terus menurun seperti ini. Jadi kita masih kelihatannya terus-menerus melakukan outflow, dan itu adalah menurut saya hal yang sangat baik gitu ya. So, ini tuh adalah berita pertama, on-chain pertama gitu ya. Next di sini juga ada dari Will Clemente. Don't let these checkouts break your long-term conviction. Over the last 2 weeks, Bitcoin whales have actually been adding to their bags. Minos also stacking as always. So, pastikan teman-teman juga mungkin pernah baca komentar-komentar di video saya gitu ya, bahwa ada beberapa orang mengatakan, Koko setiap hari mah datanya positif terus. Kapan berisnya ini kok? Gitu kan? Kalau teman-teman selalu nontonin video saya, harusnya kalian pernah ketemu ketika saya lagi bearish. Pernah ketemu. Kenapa? Ketika saya ngelihat whale holding ini turun kemarin, ketika harga kita baru naik seperti ini, saya pernah sampaikan ke teman-teman bahwa kita melihat para whale ini sedang melakukan take profit gitu ya. So, saya bilang ke teman-teman, kita expect akan ada koreksi dulu sebelum benar-benar naik lagi. Karena para whale ini start untuk taking profit. Nah, itu adalah berita negatifnya. Cuman ya kalian tidak mungkin nggak nonton gitu ya, yang komen-komen seperti itu nggak nonton. Mereka nontonnya hanya ketika saya lagi bahas, memang datanya seperti ini guys. Saya nggak mengubah, nggak modif, ini datanya memang seperti ini. Kalau lagi naik ya saya bilang naik, kalau lagi turun ya saya bilang turun gitu guys. Kalau misalnya lagi naik saya bilang turun kan berarti pembohongan publik dong gitu kan. Ini kan data, nggak bisa dibohongin punya. Oke, dan terakhir kali kita ngeliat ada whale itu melakukan take profit. Itu ketika kita udah mulai start naik di sini. Oke, dari 40.000 ke angka 50.000, 53 itu kan. Kemudian ke 56, 57 kita ngelihat whale holding itu sedikit berkurang gitu kan. Yang alias mereka start taking profit sedikit. Tetapi belakangan kita ngelihat teman-teman
well holdingnya ini udah mulai naik lagi. Oke. Yang berarti para paus ini udah start untuk akumulasi lagi. Akumulasi, dan akumulasi. Oke. Ini bukan data dari saya, ya kan? Bukan saya juga yang modif. Ya memang seperti ini adanya. Oke, ketika kalau well-nya lagi take profit, akan saya sampaikan juga lagi take profit, dan saya pernah sampaikan kita malah expect akan ada correction. Oke, dan akhirnya kita mendapati koreksinya setelah udah breakout dari all time high kan. Nah, sekarang para well ini udah mulai start akumulasi lagi. Oke, jadi ini juga adalah berita yang sangat positif. Kenapa? Karena kita sekarang udah di area all time high. Kurang lebih di all time high gitu ya guys ya. Tetapi kita ngelihat para well malah sekarang masih melanjutkan untuk akumulasi. So, menurut saya ini adalah sebuah indikasi yang sangat positif lah gitu ya. Indikasi yang sangat positif. So, untuk teman-teman yang merasa saya selalu positif, coba dicek lagi video-video ketika kita baru naik-naik di sini. Saya pernah sampaikan kita ngelihat data on chain hari ini kurang baik, saya sampaikan karena ada well yang start taking profit dan saya expect ada koreksi. Cuman sekarang udah mulai naik lagi nih, udah mulai akumulasi lagi, ya saya harus sampaikan apa adanya juga, gitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin ya guys, dan kita mulai dari time frame 4 hour deh. Dan kalau misalnya teman-teman zoom out, ya ini banyak versi lah ya, masing-masing ada punya technical analisisnya. Dan ada yang bilang ini adalah bull flag. Oke, mungkin mereka gambarnya seperti ini, bull flag jatuhnya. Ada juga yang bilang ini falling wedge, yang harusnya bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman mau pakai yang manapun, menurut saya ya sama aja. Karena kenapa? Baik itu bull flag maupun falling wedge, ya sama-sama pattern bullish gitu ya. Pattern bullish juga sama-sama. Dan teman-teman bisa lihat ini adalah salah satu candle yang menyebabkan banyak sekali orang terliquid 24 jam terakhir. Kita dinaikin ke atas, oke. Kemudian banyak orang long kan di sini kan kemungkinan. Kemudian dibanting lagi ke bawah, yang long udah ke liquid, orang mulai start sell gitu kan karena berpikiran ini kemungkinan akan drop parah gitu. Nah, kemudian dibanting lagi naik ke atas dan yang short juga atau yang sell juga kena liquid gitu. Jadi ya ke depan kemungkinan kita juga akan sering melihat hal-hal seperti ini gitu guys. Semakin tinggi harganya, semakin akan sering menurut saya kita ngelihat hal-hal semacam ini, manipulasi. Ya, teman-teman harus siap-siap saja gitu. Dan menariknya guys, kita berhentinya itu sesuai dengan prediksi kita kemarin ya guys ya. Berada di Fibonacci extension 1272 yang sesat ya guys ya. Ini versi Fibo extension sesatnya 1272. Dan kita langsung ke reject dari sana. So, selamat untuk teman-teman kalau misalnya kalian punya order di sekitaran 1272 di sini. Oke, karena dari sini persis kita menyentuh itu kita langsung di reject lagi ke atas. Kenapa di area itu? Karena memang secara historis sudah saya sampaikan kemarin bahwa rata-rata bentuk koreksi seperti ini, koreksi-koreksi di sini, itu berakhirnya juga di 1272-nya. Maka saya expect juga di sekitaran itu ada semacam bounce gitu. Atau titik yang cukup penting untuk diperhatikan untuk dijadikan area reversal. Dan lagi memang di sekitaran sini adalah area Fibo retracement 0,382, kurang lebih di sekitaran sini juga. Jadi selamat ya untuk teman-teman yang memang ada masuk karena kemarin tontonin video saya dan mungkin ada taruh buy limit di sini. Ya harusnya sekarang udah dalam keadaan cuan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang belum nonton, ini saya kasih cuplikannya dulu sedikit. Di sekitaran area 58.000, saya pribadi sih masih sama ya guys ya. Saya masih menunggu di sekitaran area ini guys. Oke. Sekitaran area ini saya masih ya berarti saya masih expect ya sedikit lagi kita akan membuat satu lagi lah gitu ya, low ke bawah sebelum pada akhirnya kita melihat ada bounce gitu ya. Jadi di sekitaran area 57.500 sampai 57.000 itu menurut saya adalah area yang perlu saya perhatikan. Oke, kita masih selalu ada kemungkinan untuk membuat satu lagi low. Oke. Belum kita benar-benar rally ke atas gitu ya. Dan memang dari kemarin saya nunggunya sih di sekitaran area itu, area sini guys.
Oke, jadi itu dia ya guys ya. Udah tahu ya datangnya dari mana itu angkanya 1272, lalu prediksi 57.000 sampai 57.500-nya itu datang dari mana udah ketahuan ya. Dan sekarang kita sebenarnya sudah mampu break dari mau falling wedge ataupun bull flagnya, kita udah break dari upper trend line-nya kurang lebih di sini ya guys ya. Cuma kita baru saja breakout. Dan kalau misalnya teman-teman tidak sempat masuk di sini, kalau misalnya teman-teman mau masuk ketika breakout ya terserah gitu kan. Kalau misalnya memang kalian tipikal yang agresif tradernya, mungkin sudah akan masuk ketika breakout dari trend di sini. Tapi kalau misalnya tipikalnya lebih konservatif, mungkin kalian akan terlebih dahulu menunggu pattern continuation sebelum benar-benar masuk ke market gitu ya. Tentu saja ini bukan financial advice, ini hanya sharing saja outlook dari saya. Dan teman-teman tetap harus melakukan riset sendiri, setup sendiri, jangan sampai mengikuti kata orang. Karena kalau kalian hanya mengikuti kata orang, kadang-kadang kalian nggak akan tahu stop loss-nya harus taruh di mana, take profit-nya harus di mana. Jadi nggak boleh ya, kalian tetap harus melakukan riset sendiri. Saya hanya kasih sedikit outlook gitu. Dan so far kita masih melihat pergerakan masih terlihat cukup bullish gitu ya. Dan yang pastinya hal terakhir yang harus kita lakukan sekarang adalah setelah kita breakout dari sini adalah stay above kotak biru ini yang merupakan area cluster of resistance. Oke, kalau sudah terjadi seperti ini, maka menurut saya kemungkinan besar kita sudah menyelesaikan koreksi ini dan kita akan melanjutkan kenaikan ke atas. Dan menariknya guys, kita sekarang di harga 61.000 ya. Jadi kita 2 hari lagi akan mengakhiri bulan Oktober. Jika kita nyampe-nya nanti close-nya di 63.000 lagi, maka si plan B ini benar-benar dukun, guys. Gak ngerti lagi saya. Kalau tebakannya berkali-kali bisa tepat seperti itu, on the point 63.000, parah sih, parah. Kalau misalnya memang ketiga kali juga benar, maka November harusnya kita sudah akan nyampe ke arah 90.000, karena kan itu yang di-expect sama si plan B gitu ya. Bahkan di Desember, kata si plan B itu kita nyampe ke 135.000 dolar. Apakah kalian setuju dengan outlooknya si plan B, ataukah kalian merasa kita malah masih terlalu jauh untuk mengomongkan namanya 135.000 dolar? Saya pengen tahu jawaban kalian di kolom komentar di bawah. So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sekali lagi jangan sampai lupa guys, untuk uang gratisnya di Bybit silahkan klik saja link di bawah untuk Bybitnya, untuk dapat bonusnya, untuk dapat koin launchpad-nya juga ya. Siapa tahu kalian hoki dapat banyak gitu kan, sesuai dengan alokasi sih, pasti sesuai dengan perhitungannya juga ya, lumayan dapat uang gratis gitu ya. Itu aja, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.